saya akan melanjutkan ceramahnya terhadap umat manusia sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidupku dan kewafatanku hanyalah karena Allah, dan Rasul Muhammad hanyalah ikutan saya. Wa kul ja'al haqqa wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa. Baiklah, untuk ceramah saya kali ini yaitu tentang asal-usulnya keturunan dari bangsa jin dan asal-usulnya keturunan dari Nabi Adam terhadap manusia. Tetapi sebelum saya akan menjabarkannya, terlebih dahulu saya Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan kepada seluruh umat manusia sedunia, yaitu tentang intinya semua ceramah saya ada di bawah ini. Tetapi yang paling diutamakan sekali penyampaian ceramahnya, yaitu hanyalah kepada seluruh rakyat Palestina, umumnya semua negara-negara Arab yang dijolimi. Berikut penyampaiannya. Di sini saya Khalifah Siddiq Parapat memberitahukan kepada kamu sekalian atau kepada seluruh umat manusia sedunia bahwa Allah telah berkata secara langsung kepada saya, dan Allah telah menempatkan saya bersama Rasulnya. Jadi sebagaimana tugas Rasul, seperti itu jualah tugas saya, yaitu sanggup berjuang untuk menegakkan kebenaran, jiwa dan raga siap menerjang kebatilan di bumi ciptaan Allah ini. Jadi tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada saya, yang pertama yaitu menghentikan secara paksa melalui isinya kitab suci Al-Quran terhadap kekuasaan negara Amerika Serikat di muka bumi ini. Inilah tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada saya, menghentikan secara paksa terhadap kekuasaan negara Amerika Serikat di muka bumi ini. Kalau saya tidak ada kuasanya, yang kuasa hanyalah Allah yang diberitahukannya kepada saya. Dan tugas yang kedua yang diperintahkan oleh Allah kepada saya yaitu menghentikan secara paksa melalui isinya kitab suci Al-Quran terhadap pertikaian-pertikaian yang dilakukan oleh negara Israel terhadap negara Palestina. Satu-satunya menghentikan negara Israel di muka bumi ini dengan kekuasaan dari Allah yang diperintahkan kepada saya. Hanya sayalah satu-satunya umat manusia di muka bumi ini yang sanggup menghentikan pertikaian-pertikaian yang dilakukan oleh negara Israel terhadap negara Palestina. Dan tugas yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah kepada saya yaitu menghentikan secara paksa melalui isinya kitab suci Al-Quran terhadap kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan oleh ulama-ulama dan Presiden Jokowi beserta semua instansi terkait pemerintah, karena mereka akan menjadikan negara Indonesia akan menjadi negara komunis. Inilah misi-misi yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengkomuniskan seluruh rakyat di negeri ini. Pernyataan yang saya ucapkan ini bukanlah mengada-ada, karena ini semua hanyalah perintah
dari Allah kepada saya. Seperti pemberitahuan inilah penyampaiannya kepada kamu sekalian, bahwa kebenaran sudah tiba, kejahatan akan lenyap. Yang sesungguhnya, kejahatan di muka bumi ini akan lenyap. Inilah pemberitahuan saya kepada umat manusia sedunia, terutama pemberitahuannya kepada negara Palestina. Ini ada pemberitahuan saya secuil. Berikut penyampaiannya. Peringatan keras dari Khalifah Siddiq Parapat kepada ulama-ulamanya dan begitu juga kepada Presiden Jokowi beserta dengan instansi terkait pemerintah. Di sini saya berucap kepada kamu sekalian, jangan coba-coba untuk mengkomuniskan negeri ini. Batalkan rencana kamu itu. Apabila kamu tetap pada pendirian, ingin mengkomuniskan negeri ini, hanya cukup satu orang saja yang akan mengangkat ceramah saya ke permukaan. Insya Allah, semua rencana kamu akan sia-sia. Bukan itu saja, kamu sekalian akan ikut binasa. Ingat itu. Inilah pemberitahuan saya kepada Presiden Jokowi beserta ulama-ulamanya di seluruh negeri ini yang telah menjadi komunis. Inilah pernyataan dari Khalifah Siddiq Parapat kepada kamu sekalian. Dan untuk ceramah selanjutnya, yaitu tentang asal-usulnya bangsa jin dan asal-usulnya Nabi Adam beserta dengan keturunannya masing-masing. Berikut penyampaiannya. Allah menciptakan semua ciptaannya adalah dua ketentuan. Kalau saya jabarkan yang dua ketentuan itu, sampai kiamat pun tidak akan ada habisnya. Tetapi di sini saya menyingkat ceramahnya. Seperti ketentuan dari Allah, ada warna hitam, tentu ada warna putihnya. Dan ada langit, tentu akan ada buminya. Dan ada cantik, tentu ada jeleknya. Dan sebagainya. Begitu juga penciptaan oleh Allah terhadap manusia. Yaitu ada Adam, tentu ada bangsa jinnya. Bangsa jin ini sama seperti kita, sama seperti kita. Mereka manusia juga. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah, bangsa jin ini sudah ada. Bangsa jin ini diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Dengan bentuk raut wajahnya bermuka opal dan bentuk hidungnya bangir. Sedangkan Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dengan bentuk raut wajahnya bermuka lonjong dan bentuk hidungnya panjang serta mancung. Seperti inilah ketentuan dari Allah terhadap kedua bangsa ini. Sehingga bangsa jin ini pun iri terhadap penciptaan si Adam. Karena lebih ganteng si Adam daripada dirinya. Awal dari kejadian inilah adanya iri terhadap manusia di muka bumi ini. Dengan keirian Nabi Adam, dengan keirian bangsa jin ini, sehingga bangsa jin ini pun ingin menjerumuskan Nabi Adam, sehingga Nabi Adam pun dijerumuskannya. Akhirnya Allah pun murka terhadap mereka berdua, sehingga bangsa jinnya diusir oleh Allah dari sorga, dan Nabi Adam diusir oleh Allah dari sorga, yaitu di surah Al-A'raf di ayat 13 dan ayat 24. Sesudah mereka diusir dari sorga, Adam ditempatkan oleh Allah, yaitu di tanah Arab, di bukit Jabal Rahmat. Disinilah Adam ditempatkan bersama istrinya Hawa, wanita satu-satunya paling tercantik di seluruh dunia, yaitu Hawa.
sampai sekarang pun wanita-wanita sedunia belum ada yang menandingi kecantikan si Hawa. Dari sinilah perkembangbiakan oleh Nabi Adam dari bukit Jabal Rahmat inilah, sehingga Nabi Adam menyebarkan keturunannya sampai ke benua Eropa. Dari benua Eropa sampai ke benua Amerika. Dari benua Amerika sampai ke benua Australia. Dan sampai ke benua Afrika. Keturunan Nabi Adam dari sila Buddha. Karena ketentuan dari Allah. Ada dua, ada hitam tentu ada putihnya. Dan ada cantik tentu ada jeleknya. Jadi berwarna kulit hitam yaitu benua Afrika. Inilah keturunan dari Nabi Adam terhadap keturunan bangsa jinnya yang ditempatkan oleh Allah di Mongolia Ulan Bator. Di sinilah Allah menempatkan bangsa jinnya. Saya rasa kamu umat manusia sedunia tidak akan ada yang tahu satupun nama bangsa jin yang pertama dan istrinya diciptakan dari mana. Dari diri bangsa jin itu sendiri. Ini tidak akan saya sampaikan kepada kamu sekalian. Ini adalah rahasia terhadap Allah kepada saya. Jadi bangsa jin ini ditempatkan oleh Allah di Mongolia Ulan Bator. Dari sinilah asal usul pertama. Asal usulnya nenek moyang bangsa-bangsa di seluruh Asia bagian timur. Sehingga kita disebut ras Mongoloid, yaitu berhidung bangir dan bermuka opal. Mari saya lanjutkan ceramahnya. Bangsa jin ini perkembangbiakannya di Mongolia Ulan Bator. Jadi terhadap keturunan dari Nabi Adam dan terhadap keturunan dari bangsa jin, ibarat sebatang pohon mangga, ini terhadap keturunan mereka berdua masing-masing. Karena ini ketentuan dari Allah terhadap hamba-hambanya yang dua bangsa ini. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tidak ada sedikit pun persamaan bangsa-bangsa Arab dengan bangsa-bangsa di Asia bagian timur. Di beberapa negara-negara di Asia bagian timur tidak ada satupun yang mirip, yang menyerupai keturunan Nabi Adam di Arab. Seperti kata kiasan ataupun umpama, kalaulah mangga batangnya, tentulah daun dan buahnya akan tetap mangga juga. Ibarat seperti kiasan inilah terhadap keturunan dari Nabi Adam dan keturunan dari bangsa jin. Jadi bangsa jin ini pertama berkembang biaknya di Mongol. Sama seperti perkembangbiakan Nabi Adam, yaitu sekali lahir kembar. Tetapi Nabi Adam menikahkan anaknya di selang-seling. Dia mengikuti perintah dari Allah. Sedangkan bangsa jin ini tidak mau mengikuti perintah dari Allah. Yang penting sikat saja katanya terhadap keturunannya. Sehingga perangainya seperti ini. Jadi keturunan dari bangsa jin ini Mongol Ulan Bator, disinilah perkembangbiakan mereka. Sesudah berkembang biak menyebar ke negara Cina. Dari negeri Cina inilah penyebarannya ke seluruh bangsa-bangsa di Asia bagian timur atau yang disebut Asia Timur Raya. Jadi dari Cina inilah berkembang biak penyebarannya. Ada yang ke Jepang, yaitu bangsa jinnya yang laki-laki bersamarkan naga jantan. Sedangkan di negara Cina
seorang laki-laki bersamarkan naga jantan kakaknya, yaitu disebut negara Cina, negara Barongsai. Dan begitu juga adiknya berhijrah ke negara Indonesia. Berhijrah ke negara Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan asal-usul pertama nenek moyang bangsa Indonesia. Baiklah, saya akan menyampaikannya. Manusia pertama di negara Indonesia, yaitu dia seorang wanita yang sangat cantik dan tempatnya di suatu gunung dan letaknya di Pulau Jawa. Dan wanita yang cantik itu punya nama Si Kidul. Dengan bentuk mukanya opal. Seperti inilah keturunan bangsa Jin. Dan bentuk hidungnya bangir. Serta bersamarkan si naga betina dengan sebutan siluman ular naga betina. Ini seperti inilah samaran ular naga betina dari Si Kidul. Sehingga disebutlah nama gunung tersebut menjadi nama Gunung Kidul atau penguasa Ratu Gunung Kidul. Jadi dari keturunan Ratu Gunung Kidul inilah maka adanya manusia-manusia di negara Indonesia. Dan dari Gunung Kidul ini jugalah penyebaran manusia-manusianya ke seluruh pulau-pulau di Nusantara. Wahai manusia-manusianya se-Asia bagian timur dan manusia-manusianya di negara Indonesia. Apabila kamu sekalian mengetahui tentang asal-usul kejadianmu, sungguh hinanya kamu, tetapi kamu tidak menyadarinya. Untuk itu di sini saya akan menyampaikan kepada manusia-manusianya di seluruh negara Indonesia bahwa adanya manusia karena adanya bangsa jin. Apabila bangsa jin menyebarkan keturunannya terhadap manusia, bangsa jin ini akan menunggangi wujud manusia atau menjelma jadi manusia, dan bangsa jin ini akan bersamarkan di antara macaman hewan dengan sebutan manusia siluman. Seperti manusia siluman anjing dan ada manusia siluman babi dan sebagainya. Mengapa demikian? Agar semua keturunan dari bangsa jin yang sudah menjadi manusia akan berperangai seperti perangai samaran hewan tersebut. Dan semua keturunan dari bangsa jin yang menjadi manusia akan mengikuti langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah dari setan. Hanya sedikit sekali manusia-manusia keturunan dari bangsa jin yang tidak mau mengikuti sifat-sifat asal-usul kejadiannya. Maksudnya asal-usul kejadian manusianya dari samaran hewan. Ada yang tidak mau. Ngapa demikian? Karena dia tahu pekerjaan yang dilakukannya bukanlah pekerjaan manusia. Tetapi hanya sedikit sekali keturunan bangsa jin yang sudah menjadi manusia mengetahui kebenaran. Baiklah, saya akan menjabarkannya melalui isinya kitab suci Al-Quran sebagai pemandu saya yang diberitahukan oleh Allah kepada saya, yaitu ada di surah Al-Isra di ayat 64. Bunyinya yaitu, wastabjis man istata'ta minhum bisautika wa azlib alaihim bikhailika wa rzilika wasarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurur.
Inilah pemberitahuan dari Allah kepada saya tentang asal-usulnya manusia di beberapa negara-negara di Asia bagian timur. Ayat ini perkataan dari Allah terhadap bangsa jin. Dan bawalah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Dan bersatulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh jin kepada mereka, melainkan tipuan saja. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan perkataan dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda, ini disampaikan oleh Allah kepada saya termasuk pasukan berkuda ini termasuk transmigrasi. Ini menyangkut transmigrasi yang diperintahkan oleh Ratu Kidul kepada Presiden Soeharto. Ini pasukan berkuda. Transmigrasi ini yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto untuk menjawakan seluruh pulau-pulau di Nusantara ini. Ini pasukan berkuda, keturunan dari bangsa jin. Di beberapa pulau-pulau di Nusantara telah ditransmigrasikan oleh Presiden Soeharto dan yang dikendalikan oleh Ratu Gunung Kidul. Maksud tujuan dari transmigrasi untuk menjawakan seluruh pulau-pulau di Nusantara ini. Ini keturunan dari bangsa jin. Mereka ingin menjawakan seluruh pulau Nusantara. Mari kita lihat misi-misi mereka. Seperti Bupati Pasir Pengarayan, yaitu si Ahmad. Ini setiap putra daerah yang akan menjadi bupati, wakilnya tentu akan mencalon suku Jawa. Mari kita lihat misi-misi mereka untuk menjawakan seluruh pulau Nusantara. Begitu duduk Bupati Pasir Pengarayan Ahmad dan wakilnya suku orang Jawa, begitu duduk jadi bupati, tidak berapa lama pemerintah pusat akan mencari di mana letak kelemahan bupatinya. Dan bupatinya akan menuduh korupsi. Dan Bupati Ahmad diangkat oleh KPK di Jakarta di pusat dan dipenjarakan sehingga wakilnya akan menduduki bupati. Dan begitu juga di ujung Tanjung, bupatinya asli putra daerah. Tetapi begitu duduk, bupatinya akan dicari kelemahannya dan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Wakilnya akan menjadi bupati. Dan begitu juga Bupati Kampar Bangkinang. Bupatinya putra daerah. Dan begitu duduk, mereka akan mencari-cari kelemahan bupatinya. Begitu ketahuan bupatinya hanya 2.500 rupiah saja kesalahan bupatinya, tangkap, adili, jebloskan ke penjara. Wakilnya akan duduk jadi bupati. Dan begitu juga Gubernur Sumatera Utara, Tengku Rizal Nurdin. Gubernur Sumatera Utara calonnya Gatot Pujo Nugroho, suku Jawa. Mereka cari-cari kesalahan gubernur asal putra daerah. Ternyata ditemukan kesalahan gubernur. Korupsi 1.500 rupiah. Ditangkap dan dipenjarakan. Wakilnya naik jadi gubernur, yaitu Gatot Pujo Nugroho. Seperti inilah tujuan mereka untuk menjawakan seluruh pulau Nusantara.
Dan begitu juga mereka mengadakan perkawinan-perkawinan terhadap antar suku agar keturunannya menjadi pengikut berdarah Jawa. Seperti ini misi-misi suku Jawa untuk menjawakan seluruh Pulau Nusantara. Ini misi dari Ratu Gunung Kidul. Sehingga misi-misi mereka tak ubahnya seperti di zaman Patih Gajah Mada, ingin mempersatukan seluruh Pulau Nusantara. Ini perintah dari Gunung Kidul terhadap Prabu Kertabumi. Ini untuk mempersatukan seluruh Pulau Nusantara. Jadi setiap yang menjadi Presiden Republik Indonesia harus pilihan dari Ratu Gunung Kidul. Dan Ratu Gunung Kidul jugalah yang akan mengkukuhkannya. Prabowo Subianto bukan pilihan dari Ratu Gunung Kidul, tetapi pilihan rakyat. Begitu pemungutan pemilihan suara, mutlak Prabowo menang. Tetapi tanpa pilihan dari Ratu Gunung Kidul dan tanpa pengukuhan dari Ratu Gunung Kidul, prajurit Gunung Kidul turun tangan. Sehingga para saksi-saksi di TPS mati tak wajar. Jadi dengan cara apapun Ratu Gunung Kidul akan melaksanakannya, karena negara Indonesia adalah dikendalikan oleh Ratu Gunung Kidul yang bersamarkan sinaga betina. Seperti inilah sepak terjangnya Ratu Gunung Kidul yang diperintah oleh Presiden Jokowi yang berhati si iblis itu. Seperti inilah tujuan dari pasukan berkuda. Dan pasukanmu yang berjalan kaki. Nah, di sini. Ini Allah Ta'ala berkata kepada si jin dan pasukan asli dari si jin yang berjalan kaki. Yang dikatakan berjalan kaki. Satu-satu. Pasukan bangsa jin dari Gunung Kidul diperintahkan oleh Ratu Gunung Kidul menyebarkan keturunannya terhadap manusia, yaitu terhadap suku Sunda. Ini. Dan dari Ratu Gunung Kidul memerintahkan keturunannya, yaitu ke Sumatera Barat. Pertama didatangkan bangsa jinnya untuk menyebarkan keturunannya terhadap suku Minang, yaitu di Pagar Ruyung. Nanti akan saya jelaskan asal-usul di beberapa suku-suku di Pulau Nusantara atau di negara Indonesia ini. Nanti akan saya jelaskan. Mulai dari sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besarnya. Akan saya jelaskan nanti tentang asal-usulnya suku-suku di negara Indonesia. Dan bersatulah dengan mereka pada harta dan anak-anak ini, termasuk kepada negara Cina. Yang dikatakan bersatulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, negara Cina mayoritasnya 95% hidupnya di dagang. Mereka rela mengorbankan anak-anaknya, rela menumbalkan anak-anaknya untuk mencari kekayaan. Dengan tebusan anaknya ditumbalkan kepada bangsa jin. Bahkan orang Cina banyak yang menuhankan kepada bangsa jin dan mendewakan kepada bangsa jin. Sehingga bangsa Cina rela mengorbankan anak-anak perempuannya terhadap bangsa jin demi kekayaannya. Tahu
anak-anak perempuan bangsa Cina ini dikorbankan terhadap bangsa jin, ini diperbudak di alam jin. Anak-anak Cina yang berjenis perempuan ini diperbudak seks di alam bangsa jin. Orang bangsa jin lebih suka kepada perempuan yang berumur 8 tahun sampai dewasa. Sesudah dewasa mereka buang. Bangsa jin lebih suka perempuan berumur 8 tahun sampai 14 tahun. Habis 14 tahun buang. Seperti itu di alam jin. Jadi anak-anak orang Cina yang mati, perempuan yang ditumbalkan, dikorbankan demi kekayaan, ini berpindah ke alam jin. Di sana mereka perbudak seks. Karena janji-janji si iblis sangat indah. Tetapi yang dijanjikan oleh bangsa jin kepada bangsa Cina hanyalah tipuan saja. Mengapa saya katakan tipuan saja? Kelak sesudah diaumil hisab dibuka, disinilah bangsa jin semua perkataannya terhadap pengikut-pengikutnya hanyalah tipuan saja. Seperti itulah sepak terjangnya bangsa jin. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan kembali dari ceramahnya, yaitu dari Gunung Kidul inilah penyebaran pertama dari bangsa jin. Mereka menunggangi wujud manusia dan mereka menyebarkan keturunannya terhadap manusia di seluruh pulau-pulau di Nusantara. Wahai manusia-manusianya di seluruh kepulauan Nusantara, yaitu di negara Indonesia. Apabila kamu sekalian mengetahui tentang asal-usul kejadianmu, sungguh hinanya kamu, tetapi kamu tidak menyadarinya. Baiklah, saya akan menjabarkannya tentang asal-usulnya manusia-manusia di seluruh kepulauan Nusantara, yaitu di negara Indonesia. 100% bukanlah keturunan dari Nabi Adam, tetapi keturunan manusianya dari keturunan bangsa jin. Khalifah Siddiq Parapat bertanggung jawab jiwa dan raga demi menyampaikan perintah dari Allah kepada saya. Pengertiannya terhadap saya, lebih takutkah saya kepada harimau daripada takut kepada Allah? Sekalipun saya dalam cengkeraman mulut harimau, saya tetap pada pendirian, yaitu lebih takut kepada Allah. Mengapa demikian? Karena harimau itu adalah ciptaan Allah. Seperti penjabaran saya inilah tugas saya, yaitu lebih takut kepada Allah. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang asal-usulnya Keraton Jogja atau Istana Jogja. Di sini saya akan menyampaikannya kepada kamu sekalian. Mengapa manusia-manusianya di lingkungan Keraton Jogja disebut berdarah biru? Karena manusia-manusianya di lingkungan Keraton Jogja adalah keturunannya dari bangsa jin. Dan yang dikatakan berdarah ningrat, maksudnya keturunannya dari bangsa jin yang terhormat. Dengan samaran bangsa jinnya adalah manusia ular atau manusia siluman ular. Dan di antara para siluman, hanya siluman ularlah yang paling tertinggi derajatnya. Sehingga disebutlah Keraton Jogja sebagai Raja Jawa. Karena terhadap semua suku-suku Jawa tentu tidak sama derajatnya. Selalu ada perbedaan keturunan dengan sebutan sistem kasta atau perbedaan golongan. Jadi peraturan-peraturan manusia-manusianya di Keraton Jogja tidak dibenarkan
manusia-manusia keturunan keraton mengambil istrinya orang lain. Walaupun suku Jawa tidak dibenarkan. Mengapa? Karena merusak keturunan. Memang benar yang dikatakan oleh sesepuhnya Keraton Jogja. Umpamanya seperti yang dikatakan atau peraturan dari Keraton Jogja, ini saya amini. Kalau ular, harus kawinlah dengan ular. Seperti inilah perumpamanya. Kalau monyet, harus mencari istrinya monyet, agar anaknya jangan kura-kura. Kalau anjing, harus kawinlah dengan anjing, dengan bangsa anjing, agar anaknya tetap anjing. Seperti inilah peraturan dari Keraton Yogyakarta. Dan begitu juga terhadap suku Bamus. Yang dikatakan suku Bamus yaitu Batak Muslim. Agar jangan merusak keturunan. Yaitu dalam bahasa Bamus, bahasa Batak Muslim, mengambil si boru tulang. Agar anaknya tetap seperti keturunan mereka. Seperti perangai mereka. Karena darah ini mengalir kepada anak-anak ke cucu, cucu ke cicit, dari cicit ke cocot, dan seterusnya. Jangan kawin nikah anjing dengan babi, anaknya tentu si Abi menjadi si Abi, yaitu anjing dan babi. Anaknya kawin kucing dengan monyet, bagaimana terhadap keturunannya? Maksudnya perangai keturunannya. Rusaklah manusia-manusia di muka bumi ini. Kalau seperti ini, seperti inilah yang dicanangkan oleh peraturan dari Keraton Jogja. Selalu ada perbedaan sistem kasta. Ini saya amini. Tidak seperti di luaran, tidak ada peraturannya. Keraton Jogja punya peraturan. Sehingga keturunannya tetap tidak rusak darahnya. Bagi siapa? Putra-putri Keraton Jogja mencintai orang lain, ini akan dikeluarkan dari keluarga keraton. Karena apa? Merusak keturunan. Sekalipun orang Jawa diambilnya. Karena diantara sesama suku Jawa tetap ada perbedaan golongan. Paling tertinggi derajatnya seluruh suku-suku Jawa adalah Keraton Jogja. Keturunannya dari bangsa jin yang bersamarkan siluman ular. Tidak sama. Siluman ular dengan siluman kambing. Tidak sama. Lebih rendah derajat siluman kambing. Jadi tetap ada perbedaan golongan. Ini peraturan yang sangat ketat dibuat oleh Keraton Jogja. Dan begitu juga saya akan lanjutkan tentang asal-usulnya suku Sunda. Nah, ini suku Sunda. Ini asal-usulnya dari bangsa jin yang bersamarkan siluman anjing. Ini suku Sunda asal-usulnya dari siluman anjing. Mengapa bangsa jin bersamarkan anjing? Agar keturunannya seperti berperangai anjing. Seperti inilah misi-misi bangsa jin yang sudah menjadi si iblis. Jadi orang suku Sunda ini asal-usulnya dari manusia bersamarkan anjing. Jadi suku Sunda ini kelebihannya terhadap para wanita-wanita suku Sunda masih ada peninggalan magis anjingnya. Maaf, saya menyampaikannya ini kepada kamu sekalian agar kamu sekalian mengetahui. Maaf, peninggalan magis
kemaluan dari betina anjing masih ada mengalir darahnya ke wanita-wanita Sunda. Masih ada mengalir. Sehingga disebutlah suku Sunda goyang kerawang. Inilah pembuktiannya. Jadi semua wanita-wanita di Pulau Nusantara ini, hanya suku Sunda lah yang memiliki kemaluan dari anjing terhadap wanita-wanita suku Sunda. Di seluruh kepulauan Indonesia, wanita-wanita Sunda seperti inilah kelebihannya. Tapi walaupun dari siluman anjing tidak sama seperti Sunda. Inilah kelebihannya diberikan oleh bangsa jin kepada keturunannya. Dan begitu juga asal usulnya suku Minang. Suku Minang ini diperintahkan oleh Ratu Gunung Kidul, yaitu Bundo Kandung, yang bersamarkan siluman babi. Yang disebut manusia siluman babi, yaitu ditempatkan oleh Ratu Gunung Kidul di Pagar Ruyung. Dari Bundo Kandung inilah asal usulnya suku Minang yang bersamarkan babi atau siluman babi. Sehingga peninggalannya masih ada, yaitu ciri barandangnya. Tahu ciri barandang? Babi ngepetnya. Dari sinilah asal usulnya suku Minang dari siluman babi. Apa kegunaan ciri barandang? Untuk penglaris di rumah makan. Apa itu ciri barandang? Tahinya sendiri dirandang. Sinilah letak kelemahan orang Minang. Sebenarnya semua keturunan bangsa jin di negara Indonesia, kamu dilebihkan oleh Allah. Tetapi kamu tidak menggunakan kelebihanmu itu. Semua manusia-manusia di Indonesia, satu-satunya yang dilebihkan oleh Allah dan yang paling ditinggikan oleh Allah derajatnya hanyalah kamu. Tapi kamu tidak mampu menggunakannya. Sehingga kematianmu, kembalilah kamu ke asal usul wujud aslimu, yaitu kembali kepada siluman babi. Sehingga tradisi kamu selalu main pagar. Inilah pembuktiannya terhadap kamu. Apa kelebihan kamu diberikan oleh Allah? Semua manusia-manusia di Indonesia, satu-satunya yang paling terpintar adalah kamu, tetapi kamu tidak mampu untuk menggunakan. Fakta membuktikan. Tanpa Dr. Andus Muhammad Hatta, saya rasa sampai sekarang bangsa Indonesia belum merdeka. Hanya cukup 3 bulan saja Dr. Andus Muhammad Hatta sanggup memerdekakan negara Republik Indonesia. Sehingga Ratu Wilhelmina di Amsterdam, di perundingan KMB Konferensi Meja Bundar, meneteskan air mata karena dipaksa oleh pikir Dr. Andus Muhammad Hatta di konferensi Meja Bundar di Den Haag, negeri Belanda. Dengan terpaksa Ratu Juliana menandatangani isi konferensi tersebut. Inilah kelebihan dari suku Minang. Sebenarnya di antara semua suku-suku di Indonesia, hanya satu-satunya yang paling tertinggi dan paling termulia adalah suku Minang. Tetapi kamu tidak mampu untuk menggunakannya. Selalu kamu alihkan
asal-usulmu ke dagang. Sehingga dunia kamu kejar, akhirat kamu tinggalkan. Kamu selalu fokus kepada dagang, manggaleh di rantau urang. Seperti kata pepatah, tetua Minang, satinggi-tinggi malantiang membubung kawang-awang, surui nyo ka tanah juo. Pengertiannya, sejauh-jauh merantau ke negeri urang, bahkan sampai ke jazirah tanah Arab. Hasilnya tetap dibawa ke kampung halaman. Bahkan ke lagu sekalipun, kamu selalu menyebut manggaleh di rantau urang, selalu memikirkan dunia, meninggalkan akhirat. Kamu sudah dilebihkan oleh Allah, tetapi kamu tidak menggunakannya. Inilah kelemahan suku Minang dan kelebihan suku Minang. Dan begitu juga terhadap asal-usulnya suku Nias. Ini suku Nias asal-usulnya bapaknya dari anjing dan ibunya dari negara Jepang. Wanita Jepang ini di negara Jepang pendeta. Karena negara Jepang adalah penyembah matahari. Pendeta mengatakan seorang putri kaisar harus dipersembahkan ke dewa matahari. Pengertiannya harus dikorbankan ke dewa matahari. Tetapi berhubung karena dia anak seorang kaisar, tidak sampai hati. Sehingga ini si wanita dibuang ke suatu pulau dengan seorang diri tanpa berteman. Sehingga siluman anjing mengetahui, siluman anjing menemaninya di suatu pulau. Sehingga disebutlah sekarang Pulau Nias, yaitu dengan Gunung Sitolinya. Sinilah asal-usul suku Nias. Berbapakkan anjing dan beribukan asli bangsa Jepang. Sehingga perangai Sunda, sehingga perangai suku Nias masih asli seperti berperangai anjing. Dan begitu juga asal-usulnya manusia-manusia kerinci dengan sebutan manusia harimau. Bentangan-bentangan Bukit Barisan dan terakhirnya di Gunung Kerinci di Jambi. Pusat kerajaan manusia harimau ada di Candi Muara Takus. Disinilah pusat kerajaan manusia harimau. Bentangan-bentangan Bukit Barisan mulai dari Provinsi Aceh sampai terakhirnya di Gunung Kerinci di Jambi. Disinilah pusat kerajaan manusia kerinci, yaitu Candi Muara Takus. Sehingga dari bangsa jin yang bersamarkan siluman harimau atau manusia harimau, penguasa di Pulau Sumatera, terutama suku Karo, suku Simalungun, suku Pak Dairi 100%, dan suku Sipirok, orang Sipirok 100% keturunan dari bangsa jin yang bersamarkan manusia harimau. Sehingga sifat-sifat mereka masih ada dibawakan, yaitu keras. Inilah yang disebut suku Batak. Keras. Tetapi induk kerajaannya di Candi Muara Takus di Jambi. Jadi keturunan manusia harimau inilah turun gunung. Turun gunung dari Bukit Barisan. Sudah menjadi manusia. Sehingga sudah ramai. Dalam hati keturunan manusia kerinci ini, tergugah hatinya, yaitu membuat suatu benteng pertahanan atau logo Bukit Barisan, yaitu Pangdam 1 Bukit Barisan Siloreng, penguasa di Sumatera. Jadi
Bentangan-bentangan bukit barisan terakhirnya di Gunung Kerinci di Jambi adalah manusia harimau penguasa di Sumatera. Jadi bagaimana sifat-sifat harimau? Di waktu kecil disayangi, sesudah besar sudah mempunyai senjata. Majikan sendiri pun dialtuk atau dimakan langsung. Seperti itulah sifat harimau. Pernah Pangdam 1 Bukit Barisan mengadakan perlawanan terhadap Ratu Gunung Kidul di Pulau Jawa. PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, pernah ingin memisahkan diri dari cengkeraman Pulau Jawa. Seperti inilah asal-usulnya dari siluman harimau. Kelak di suatu saat, siluman asal-usul manusianya di Sumatera dari siluman harimau tidak akan tinggal diam. Seperti itulah sifat keturunan manusia harimau. Kita lihat Kolonel Simbolon, Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, dan masih banyak lagi dari Pangdam 1 Bukit Barisan. Berani menantang pemerintahan Soekarno. Seperti ini. Begitu. Keturunan dari siluman harimau. Jadi si Pirok itu 100% manusia-manusianya dahulu dihuni oleh manusia siluman harimau. Tetapi sesudah sekarang sudah rusak. Jadi yang dikatakan marga Siregar itu bukan lagi. Kalau Siregar di Paluta dan Siregar di mana, bukan lagi keturunan dari siluman harimau. Sudah campur. Yang aslinya dulu baru keturunan dari manusia harimau. Penguasa di Sumatera. Seperti inilah tata cara Batak Dairi. Terutama suku Batak keras. Apanya yang keras? Sifat jiwanya. Seperti inilah. Dan begitu juga asal-usulnya manusia-manusianya di Padang Bolak. Nah ini saya jabarkan dulu manusia-manusianya di Padang Bolak. Khalifah Siddiq Parapat bertanggung jawab demi menyampaikan perintah dari Allah. Jiwa dan raga siap menghadapi apapun. Karena ini perintah dari Allah. Yang dikatakan gunung tua. Gunungnya di Sitabola. Asal usul nenek moyang manusia-manusia di Padang Bolak. Yang pertama. Yaitu ditempatkan di Gunung Sitabola. Dengan bersamarkan manusia monyet. Perkembangan biaknya monyet ini. Yaitu di Sipenggeng. Dengan sebutan Abi II. Saudaranya sendiri, adik kandungnya sendiri, berbuat zina sehingga keturunannya menyebarkan keturunan terhadap manusia-manusianya di Padang Bolak. Mereka berhijrah di Keportibi, sehingga disinilah pusat kerajaan manusia monyet, yaitu di Candi Bahal Portibi. Dari sinilah penyebaran manusia-manusianya yang bersamarkan manusia monyet. Sehingga lihat, peninggalan sifat-sifat monyetnya, yaitu ada pada Gut-Gut Padang Bolak. Sampai titik darahnya penghabisan, Gut-Gut ini tidak akan bisa terhapus dari tanah Padang Bolak. Mereka tidak akan menyadari dari mana asal-usul mereka. Mengapa? Karena Gut-Gut ini tidak akan bisa dicuci darah. Karena darah adalah sifat, darah adalah perangai, darah adalah keturunan. Jadi dari darah lah turun-temurun sampai ke anak cucu. Bahkan sampai ke akhir zaman. Sifat Gut-Gut tidak akan bisa terhapus dari tanah Padang Bolak. Dan yang kedua, fakta membuktikan bahwa asal-usulnya manusia-manusia di Padang Bolak adalah dari manusia monyet. Perangainya ia seperti perangai monyet. Bersamarkan manusia, tapi perangai tetap perangai monyet. Yang dikatakan perangai monyet, Padang Bolak. Tetap pabeteng-betekon. Dalam bahasa Indonesia, sok jago. Disebut Jatan Padang Bolak. Inilah membuktikan. Jadi motto atau tradisi-tradisi Padang Bolak sama semuanya.
karena wilayah kekuasaan manusia monyet. Yaitu hidup marsiogaran, mate marsipadiaran. Tradisi apa ini? Kalau tradisi manusia tidak seperti ini. Tradisi manusia selalu sayang menyayangi. Ini tradisi apa? Ini tradisi hewan. Selama hidup berantem terus. Kalau mati biarkan. Ini tradisi hewan. Seperti inilah tradisi di Padang Bolak. Yaitu manusia asalnya keturunan dari bodat. Dalam bahasa Indonesia, manusia monyet. Inilah yang paling utama menonjol sifat-sifat monyetnya terhadap manusianya. Jadi urutan pertama dan nomor satunya keturunan monyetnya sepadang Bolak adalah Bupati Paluta. Bupatinya lah urutan nomor satu. Di Padang Bolak ini keturunan dari monyet. Jadi Bupati Paluta di dalam keturunan darah monyet inilah paling tertinggi derajatnya. Tetapi paling terbodoh di antara semua para siluman bangsa jin. Ini paling terbodoh, monyet. Di seluruh Indonesia paling terbodoh keturunan dari bangsa jin, yaitu bersamarkan monyet. Mengapa paling terbodoh? Selalu berhantam terus. Keramahan terhadap orang lain tidak ada. Selalu berkata keras. Sopan santun tidak ada. Mengapa saya katakan sopan santun tidak ada? Sedikit sekali terkejut. Selalu menyebut yang pantang, nama yang pantang-pantang terhadap orang lain. Itu pun nama yang pantang-pantang disebutnya. Kemaluan mamanya. Sedikit sekali terkejut, udah sebut yang pantang. Maaf, saya bukanlah menyampaikan yang kotor, tetapi menyampaikan agama yang benar agar manusia-manusianya mengetahui dari mana asal-usul saya. Orang Padang Bolak selalu mengatakan bujangina. Ini diucapkannya kemaluan mamanya. Ini sudah tradisi. Ini manusia atau hewan? Berperangai hewan. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh malunya kamu, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan begitu juga manusia-manusianya di Sibuhuan. Ini asal-usul manusia-manusianya di Sibuhuan, asal-usulnya dari siluman kera. Ini dengan peninggalannya jemutnya. Lihat perangai kera selalu jemut. Inilah peninggalannya terhadap manusia-manusianya di Sibuhuan. Jadi urutan pertama manusia-manusianya di Sibuhuan adalah bupatinya, Bupati Sibuhuan. Ini keturunannya dari siluman kera. Tetapi beruntung manusia kera ini di seluruh kepulauan Nusantara urutan kedua dari Minang, paling terpintar. Ini kera, siluman kera ini urutan kedua sesudah Minang. Siluman kera paling terpintar. Manusia-manusianya di Sibuhuan, sungguh beruntung sekali kamu, tetapi kamu tidak menyadarinya. Mari saya katakan, saya ulang kembali, bangsa Indonesia 100% bukanlah keturunan dari Nabi Adam. Ini pembuktiannya di uang 10.000. Ini. Apakah ada uang 10.000 pembuktiannya? Apakah ada manusia seperti ini keturunan dari Nabi Adam? Atau apakah ada bangsa-bangsa Arab mirip seperti ini? Begitu juga benua Eropa.
Begitu juga benua Amerika, Australia. Apakah ada? Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Keturunan dari Nabi Adam tidak ada seperti ini. Ini adalah keturunan dari bangsa jin yang bersamarkan siluman monyet. Jadi seperti inilah keturunan bangsa Indonesia. Asli dari keturunan bangsa jin. Banyak pembuktiannya, tidak mungkin saya jabarkan semua. Bahkan manusia sangiran telah diproses oleh orang-orang pintar Belanda. Manusia sangiran di Lembah Bengawan Solo. Kamu mengetahui. Tidak mungkin saya jabarkan semua. Bupati Sibuan ini pintar, beruntung sekali. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Mengapa paling terpintar sesudah Minang? Yang asli sebenarnya Padang Bolak adalah Paluta, bukan Sibuhuan. Pusat pemerintahan Belanda yaitu di Gunung Tua, bukan di Sibuhuan. Disinilah yang sebenarnya, di Padang Bolak inilah yang sebenarnya, yang bernama Padang Bolak. Mengapa disebut Padang Bolak? Karena asal-usul aslinya Raja Minang ingin meluluhlantakkan kekuasaan Raja Siluman Bodat. Jadi kerajaan Minang, mereka mengerahkan prajuritnya, yaitu bermarkas di Rao. Mereka pertama meluluhlantakkan Panti dan menjalar ke Mandailing, Padang Sidimpuan, Sibuhuan, Gunung Tua, sehingga disebutlah Gunung Tua Padang Lawas atau Padang Laweh. Inilah peninggalan dari bahasa Minang. Padang Laweh diterjemahkan dalam bahasa Gunung Tua yaitu Padang Bolak. Penaklukan dari Raja Minang bagi siapa yang tidak mau beragama Islam akan dibantai. Sungguh beruntung sekali Padang Bolak dijajah oleh Minang. Tetapi kamu tidak akan bisa menguasai balas jasa. Tanpa orang Minang, saya rasa satu orang pun tidak akan ada beragama Islam di Padang Bolak. Tetapi kamu tidak akan tahu balas jasa sesuai dengan asal kamu. Mana ada Bodat mengingat jasa? Seperti itu, lupa kacang pada kulitnya. Sebenarnya Minang seperti yang saya katakan tadi. Jadi mulai sekarang saya memberitahukan kepada suku Minang, tinggalkan dagang yang berbau si iblis, agar kamu matinya tidak kembali kepada jadi hantu. Dan begitu juga manusia-manusianya di Sipiongot. Asal-usul nenek moyang manusia-manusianya di Sipiongot dari Sitabola, yaitu manusia bersamarkan monyet. Ini asal-usul manusia-manusianya di Sipiongot, yaitu sama dengan Gunung Tua. Tetapi yang tertua kakaknya di Gunung Tua, adiknya di Sipiongot. Ini asal-usul manusia-manusianya di Sipiongot dari Sitabola, manusia bersamarkan monyet atau manusia monyet. Mengapa demikian? Agar bangsa jinnya menurunkan keturunannya terhadap manusia berperangai monyet. Sini akan saya jabarkan perilaku manusia-manusianya di Sipiongot yang asal-usul manusianya di Sipiongot dari siluman monyet. Manusia-manusianya di Sipiongot yaitu berperangai monyet. Ini ada kelebihannya berbeda dengan Padang Bolak. Kalau manusia-manusianya di Sipiongot ditonjolkan oleh bangsa jinnya terhadap manusia, yaitu gemar berbuat zina. Jadi manusia-manusianya di Sipiongot selalu mengerjakan dosa paling tertinggi di dalam ajaran-ajaran Islam. Selalu keturunannya
berbuat zina, saya bertanggung jawab. Yang hamil tanpa suami, saya berapa hari, berapa bulan kemarin di Sipiongot, sudah berapa orang, mata, kepala, seluruh tubuh saya menyaksikan gadis-gadisnya hamil tanpa suami. Ini tradisi orang-orang Sipiongot karena asal usulnya dari siluman monyet, gemar berbuat zina. Inilah urutan pertama, orang-orang Sipiongot gemar berbuat zina, baik gadisnya ataupun yang sudah berkeluarga, sehingga disebutlah Sipiongot Jakarta 2. Inilah sebutan kepada orang-orang Sipiongot Jakarta 2. Dan begitu juga asal usulnya manusia-manusianya di Mandailing. Ini Mandailing asal usulnya dari siluman babi, yaitu dari keturunan Bundo Kandung. Sehingga Mandailing sebenarnya kamu sama dengan Minang, berdarah Minang. Tetapi Minang itu bukan semuanya keturunan dari babi. Bentangan-bentangan Bukit Barisan ada keturunan dari siluman harimau. Jadi Mandailing ini yang sebenarnya keturunan siluman babi itu adalah penguasa Mandailing, yaitu Margana Sution. Sehingga peninggalannya Kikit di Mandailing. Ini asal usulnya dari siluman babi, yaitu Margana Sutionnya, si Jungal Baba namanya. Atau tidak mau kalah, sekalipun ucapannya salah, tidak mau mengalah. Inilah terhadap asli bermarga Nasution. Dan begitu juga asal usulnya suku Madura, yaitu asal usulnya dari manusia kambing. Sehingga pertempuran antara suku Madura dengan suku Kalimantan, sekalipun suku Maduranya di tempat pasar yang sangat ramai, namun suku Kalimantan tetap mengetahui. Mengapa? Karena suku Madura berbau amis kambing, sehingga suku Madura dapat dilululantakkan di tanah Kalimantan karena diketahui berdarah amis kambing dengan sate Maduranya. Sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan untuk berhijrah pindah, yaitu ke wilayah daerah Jambi. Sungguh tidak bijaksananya SBY. Kambing dengan harimau selalu musuh bebuyutan. Kelak di suatu saat Madura tidak akan menyadari asal usul kejadiannya. Mereka tetap akan membuat ulah seperti yang kejadiannya di Kalimantan. Kelak di suatu saat Madura akan selalu membuat ulah di Jambi. Jadi putra-putri daerah Jambi akan mengalami kelak di suatu saat seperti yang terjadi di Kalimantan. Untuk itu di sini saya menyampaikan kepada instansi terkait di Jambi, jangan sampai terulang seperti yang di Kalimantan. Tolong Madura dikembalikan ke asal usulnya, yaitu ke daerah Madura. Jangan sampai terulang seperti yang di Kalimantan. Ini akan terjadi. Harimau dengan kambing adalah musuh bebuyutan. Seperti inilah penyampaian saya kepada manusia-manusianya di seluruh kepulauan Nusantara, yaitu di negara Indonesia. Jangan merusak keturunan. Kalau kambing, kawin dengan kambing. Kalau monyet, kawin dengan monyet. Maaf, sebenarnya perkataan kawin terhadap umat Islam adalah binatang. Menikah. Kalau lembu, harus lembulah pasangannya, agar anaknya tetap jadi lembu. Maksudnya agar keturunannya selalu berperangai lembu. Begitu juga terhadap manusia. Ambillah yang sebangsamu, agar sifat-sifat keturunanmu bersifat seperti darah keturunanmu. Wa akhirul kalam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.